Saudara, nantikan juga laporan langsung perkembangan informasi terkini dari Rutan Salemba usai segmen perbincangan di Sapa Indonesia Pagi. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Aktivitas kegempaan dan vulkanis Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meningkat. Jalur Trans Flores ditutup total. Erupsi dan dentuman terdengar dari Gunung Lewotobi laki-laki berdurasi lebih dari 2 jam, membuat sejumlah relawan panik dan keluar dari posko. Tidak hanya itu, saudara, tim dari PVMBG yang bertugas memantau gunung terpaksa mengungsi mandiri ke Desa Konga, menyusul adanya peningkatan aktivitas gunung yang sangat signifikan sejak pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah semalam. Polisi menutup jalur Trans Flores yang menghubungkan Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur demi menghindari ancaman erupsi. Sejumlah kendaraan diminta untuk berputar balik. Panik semua karena getarannya sampai radius 11 km. Yang kita berdiri ini sekarang radius 11 km. Seperti itu. Ini erupsinya kira-kira sudah berapa jam? Erupsinya kalau malam hari ini dari jam 8 sampai jam 10 ya, 10. Disertai lava pijar juga ada? Ya, disertai dengan lava pijar dari Gunung Lewotobi laki-laki. Sementara itu, saudara, bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Lewotobi terus berdatangan. Di antaranya berupa makanan cepat saji dan alas tidur. Beberapa bantuan ini diangkut menggunakan kapal laut dari Surabaya menuju Kabupaten Sika, kemudian dibawa menggunakan jalur darat menuju Kabupaten Flores Timur. Bantuan disebar di 3 titik posko pengungsian, yakni di Desa Bokang, Desa Lewolaga, dan juga Desa Konga. Selasa malam kemarin dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat melalui video conference dengan BNPB dan menteri terkait penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobi. Sejumlah menteri menghadiri rapat melalui video conference dengan Presiden Prabowo yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Menteri yang tiba diantaranya adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Selain jajaran menteri, hadir pula Kapolri serta Panglima TNI dan Kepala BNPB terlihat turut menghadiri rapat. Jadi Pak Presiden ingin memperoleh update tentang kondisi penanganan bencana erupsi di NTT. Dan kami sudah melaporkan detail bagaimana tentang penanganan terhadap tanggap darurat kondisi saat ini. Selain itu juga tadi kami laporkan juga tentang bagaimana penanganan pasca bencana. Jadi walaupun bencana belum selesai, tetapi rehabilitasi, rekonstruksi sudah disiapkan, termasuk bangunan perumahan, pemukiman juga sudah disiapkan. Terkait aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Citos Natun. Selamat pagi, Citos. Dari informasi yang Anda dapatkan, ini apakah status Gunung Lewotobi masih awas dan bagaimana juga dengan penerbangan di sekitarnya yang bisa Anda informasikan kepada kita? Selamat pagi Mario dan juga saudara, memang benar status Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada level awas atau level 4 dan sejak tadi malam memang aktivitas kegempaan dan vulkanis Gunung Lewotobi laki-laki ini sangat tinggi dan beberapa warga dan juga para relawan bahkan pegawai PVMBG sendiri pun harus keluar dan juga mengungsikan diri secara mandiri karena memang di jarak mereka itu cukup terkena atau terpapar abu vulkanik dan juga dentuman-dentuman yang terjadi serta lontaran lava pijar, Mario. Dan juga untuk jalur penerbangan sendiri memang kami pantau bahwa sampai saat ini abu vulkanik ini mengarah ke arah barat dan otomatis penerbangan yang berada di Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan juga 3 kabupaten yang berada di Manggarai ini sangat terganggu. Bahkan sampai ke Labuan Bajo kemarin kami memantau bahwa
penerbangan di sana dibatalkan sehingga para warga atau para turis harus menggunakan jalur laut untuk dapat keluar dari Labuan Bajo. Satu-satunya ada 2 jalan yang bisa masuk ke Pulau Flores, yakni lewat bandara yang ada di Kota Larantuka dan juga bandara yang ada di Kabupaten Lembata, karena 2 daerah ini berada di wilayah timur yang tidak sama sekali tidak terdampak abu vulkanik, sehingga penerbangan di sini berjalan baik dan kemungkinan besar besok Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan turun atau mengikuti jalur udara di tepatnya lewat Kota Larantuka. Mario. Ya, dari informasi Anda, hingga saat ini bagaimana kondisi pengungsi dan apakah jalur Trans Flores masih ditutup? Untuk para pengungsi sendiri, Mario dan juga saudara, kami memantau bahwa sudah terdapat 13.000 lebih pengungsi yang mengungsi di 6 posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dan sampai saat ini masih ada 2.000 pengungsi yang berada di wilayah Kabupaten Sika. Rencananya tim Brimob Paumere dan juga tim SAR gabungan akan pergi menjemput para warga ini pada pagi hari ini dan membawa mereka ke wilayah Kabupaten Flores Timur, di mana pemerintah setempat menyiapkan 2 lagi lokasi untuk para pengungsi ini, dan diharapkan mereka ini dapat beraktif dan bisa kembali ke Kabupaten Flores Timur agar penanganan ini berlangsung baik. Dan untuk jalur Trans Flores sendiri, Mario, kami memantau sejak semalam polisi sudah memberlakukan sistem buka tutup. Artinya bahwa jika terjadi erupsi yang besar seperti yang terjadi di belakang saya ini, sedang terjadi erupsi besar, maka jalur transportasi akan ditutup total, di mana arus barang ataupun arus lalu lintas dari Kabupaten Sika maupun dari Kabupaten Flores Timur akan ditutup. Dan salah satu alternatif yang dipilih adalah menggunakan jalur Pantura, di mana pengendara akan diarahkan melalui Desa Bokang ataupun dari wilayah Kabupaten Sika akan diarahkan melalui Desa Nebe. Dan sampai saat ini kami melihat bahwa memang arus transportasi cukup sepi karena sedang terjadi erupsi yang begitu besar sejak tadi malam hingga pagi ini. Dan yang menjadi perhatian di sini, Mario dan juga saudara, diminta kepada para pengendara agar berhati-hati karena memang untuk jalur utara ini di beberapa titik ada kerusakan yang cukup signifikan dan juga kondisi jalan yang sempit sehingga menyulitkan para pengendara. Diharapkan para pengendara ataupun warga yang ingin bepergian dari Kabupaten Sika ke Kabupaten Flores Timur maupun sebaliknya bisa menahan diri jika tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu penting begitu. Rio. Ya, terima kasih Tito atas informasinya. Selamat bekerja kembali dan dalam keadaan yang aman. Selamat bertugas, Citos Natun.